Halo, di video sebelumnya kita udah belajar tentang persamaan linear dua variabel. Nah, di video kali ini kita akan belajar sistem persamaan linear dua variabel. Ada tambahan kata sistem nih di depannya. Apa ya? Oke, sekarang kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear dua variabel, yang biasa disingkat dengan SPLDV. Nah, yang akan dibahas yaitu pengertian dari SPLDV, bagaimana cara memodelkan bentuk SPLDV, dan bagaimana menentukan penyelesaian dari SPLDV, yang terdiri dari metode grafik, substitusi, eliminasi, dan gabungan eliminasi substitusi. Oke, langsung aja ya. Sebelumnya kan kita tahu tuh, bentuk persamaan linear dua variabel itu kayak gini nih. AX ditambah BY sama dengan C. Nah, kalau ada tambahan kata sistem, yaitu sistem persamaan linear dua variabel, artinya persamaannya lebih dari satu tuh. Contohnya kayak gini. Nah, lebih dari satu persamaan ya. Di mana ada dua nih. A1X ditambah B1Y sama dengan C1, dan A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Nah, kemudian juga terdiri dari dua variabel, X dan Y. Nah, terus pangkat tertinggi variabelnya juga satu tuh. Nah, selanjutnya kita langsung coba memodelkan sistem persamaan linear dua variabel dari suatu bentuk cerita. Contohnya nih, terdapat sebuah keranjang yang berisi 16 buah, terdiri atas buah apel dan buah jeruk. Nah, diketahui jumlah apel itu adalah 4 lebih banyak daripada jumlah jeruk. Nah, sistem persamaan linear dua variabel yang menggambarkan kondisi tersebut itu adalah, oke, di sini diketahui di dalam keranjang ini ada buah apel dan buah jeruk. Nah, tapi kita nggak tahu nih, banyaknya buah apelnya itu berapa, dan banyaknya buah jeruk itu ada berapa. Cuman di sini diketahui, jumlah buah di dalam keranjang ini ada 16 buah. Nah, artinya, jumlah dari banyaknya apel ditambah dengan jumlah dari banyaknya jeruk itu ada 16 ya. Oke, misalkan nih, X itu adalah banyaknya buah apel, dan Y adalah banyaknya buah jeruk. Maka, X ditambah Y akan sama dengan 16. Nah, ini adalah persamaan pertamanya nih. Oke, selanjutnya. Diketahui, jumlah apel itu adalah 4 lebih banyak daripada jumlah jeruk. Nah, berarti, X itu akan sama dengan 4 ditambah Y. Nah, biar Y-nya ada di ruas kiri, kedua ruas kita kurangi dengan Y nih. Sehingga didapat, X dikurangi Y akan sama dengan 4. Nah, ini adalah persamaan keduanya. Maka, pemisalan dari sistem persamaan linear dua variabelnya itu adalah X ditambah Y sama dengan 16, dan X dikurangi Y sama dengan 4. Oke, gitu ya. Oke, sekarang coba kalau kondisinya kayak gini nih. Nah, kamu coba jawab dulu ya. Oke, di sini diketahui pemisalannya adalah X itu adalah banyaknya kelinci putih, dan Y adalah banyaknya kelinci coklat. Nah, Pak Juna punya 11 ekor kelinci secara keseluruhan, yang terdiri dari kelinci putih dan kelinci coklat. Nah, berarti X ditambah Y itu sama dengan 11 ya. Oke, selanjutnya. Banyaknya kelinci putih itu adalah 5 lebih banyak dari 2 kali banyaknya kelinci coklat. Hati-hati ya. Banyaknya kelinci putih itu adalah 5 lebih banyak dari 2 kali banyaknya kelinci coklat. Nah, itu sama aja dengan X itu sama dengan 2Y ditambah 5. Oke, kedua ruas kita kurangi dengan 2Y nih. Sehingga didapat X dikurangi 2Y itu sama dengan 5. Nah, jadi SPLDV untuk kondisi kelinci Pak Juna itu adalah X ditambah Y sama dengan 11, dan X dikurangi 2Y itu sama dengan 5. Nah, selanjutnya nih, kalau sudah memisalkan SPLDV-nya, cara nentuin banyaknya kelinci putih dan kelinci coklat dari Pak Juna ini gimana, Kak? Oke deh, kita bahas ya, gimana menentukan penyelesaian dari SPLDV-nya. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel, itu ada beberapa metode nih, yaitu metode grafik, substitusi, eliminasi, dan gabungan, eliminasi substitusi. Oke, ke metode pertama ya, yaitu metode grafik. Nah, tadi kan kita udah memisalkan ke dalam bentuk SPLDV untuk kondisi kelinci Pak Juna, yaitu kayak gini ya. Nah, penyelesaian dari SPLDV ini adalah pasangan nilai XY yang memenuhi semua persamaannya. Nah, kalau di sini berarti harus memenuhi persamaan X plus Y sama dengan 11, dan X dikurangi 2Y sama dengan 5. Oke, ingat ya, kalau pasangan nilai XY yang memenuhi persamaan X plus Y sama dengan 11, maka akan membentuk persamaan garis lurus X plus Y sama dengan 11. Nah, terusnya, pasangan nilai XY yang memenuhi persamaan X dikurangi 2Y sama dengan 5, itu juga akan membentuk persamaan garis lurus X min 2Y sama dengan 5.
Nah, jadi kalau kita mau mencari pasangan nilai X, Y yang memenuhi keduanya, maka kita cari nih titik potong antara kedua persamaan garis X plus Y sama dengan 11 dan X dikurangi 2Y sama dengan 5. Oke, pertama kita buat garis X plus Y sama dengan 11-nya dulu. Nah, di topik persamaan garis lurus, udah belajar ya cara menggambarnya. Nah, kakak ngingetin lagi nih, yaitu cari dua titik pada garis X plus Y sama dengan 11. Kemudian hubungkan. Misalkan nih, ketika X-nya sama dengan 0, maka 0 ditambah Y sama dengan 11. Didapat Y sama dengan 11. Sehingga titiknya adalah 0,11. Kemudian untuk Y sama dengan 0, maka X ditambah 0 sama dengan 11. Didapat X-nya sama dengan 11. Nah, titiknya adalah 11,0. Oke, kita gambarkan titiknya di Kartesius, yaitu di sini 0,11. Nah, ini ya. Kemudian 11,0 di sini nih. Nah, kita hubungkan, dan ini adalah persamaan garis X plus Y sama dengan 11. Nah, selanjutnya, buat persamaan garis dari X dikurangi 2Y sama dengan 5. Nah, untuk nentuin titik pada garisnya, gak harus ketika berpotongan dengan sumbu X, yaitu ketika Y sama dengan 0, atau ketika berpotongan dengan sumbu Y, yaitu saat X sama dengan 0. Nah, kamu bisa juga tuh cek untuk yang lainnya. Yang terpenting memudahkan kamu untuk menggambar garisnya aja ya. Hehehe. Misalkan nih, kakak ambil X sama dengan 1. Nah, nilai Y yang memenuhinya berapa tuh? Oke, kalau X-nya sama dengan 1, maka diperoleh Y sama dengan negatif 2. Maka koordinat titiknya itu adalah 1, negatif 2. Oke, kemudian nih kita coba untuk Y sama dengan 0. Maka X itu akan sama dengan 5 ya. Nah, titiknya adalah 5,0. Oke, kita gambarkan titiknya 1, negatif 2. Di sini ya. Kemudian 5,0 di sini nih. Nah, kita hubungkan. Dan ini adalah garis X dikurangi 2Y sama dengan 5. Nah, lihat deh. Titik potongnya di 9,2 ya. Nah, berarti penyelesaian dari SPLDV ini adalah X sama dengan 9 dan Y sama dengan 2. Sehingga banyak kelinci putih Bajuna itu ada 9 dan banyaknya kelinci coklat Bajuna itu ada 2. Nah, sekarang giliran kamu nih. Coba tentukan penyelesaian dari SPLDV yang berikut ini. Oke, ingat ya. Penyelesaian dari SPLDV dengan menggunakan metode grafik itu adalah titik potong antara kedua persamaan garisnya. Nah, lihat deh. Titik potongnya itu ketika X sama dengan negatif 1 dan Y sama dengan negatif 2. Nah, sehingga penyelesaiannya itu adalah negatif 1, negatif 2. Oke, lagi ya. Kalau misalkan nih SPLDV-nya kayak gini, yaitu ada bentuk persamaan linear dan konstan. Nah, gimana tuh cara nyarinya dengan metode grafik? Oke, kamu coba dulu ya. Nah, dengan metode grafik, sama juga ya. Kita cari titik potong antara persamaan garis X plus 3Y sama dengan 6 dan Y sama dengan 1. Oke, kita gambarkan dulu garis X plus 3Y sama dengan 6-nya. Nah, kalau X-nya sama dengan 0, didapat Y sama dengan 2. Titiknya 0,2. Di sini ya. Nah, terus kalau Y-nya sama dengan 0 nih, didapat X sama dengan 6. Titiknya 6,0. Di sini nih. Kita hubungkan. Dan ini adalah garis X plus 3Y sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita gambarkan garis Y sama dengan 1. Tapi nggak ada X-nya nih. Nah, tenang. Y sama dengan 1 itu artinya adalah 0X ditambah Y sama dengan 1. Nah, kita coba nih. Kalau X-nya sama dengan 0, maka diperoleh Y sama dengan 1. Titiknya 0,1. Nah, terus kalau X-nya sama dengan 1, diperoleh Y sama dengan 1 juga nih. Berarti titiknya 1,1. Nah, kita hubungkan titiknya kayak gini ya. Nah, ternyata untuk bentuk konstan gini, berapapun nilai X-nya, nilai Y-nya itu tetap 1 ya. Oke, sekarang kita cek nih, titik potongnya di mana tuh? Nah, titik potongnya ketika X sama dengan 3 dan Y sama dengan 1. Berarti penyelesaian dari SPLDV ini adalah 3,1. Nah, kalau kita perhatikan nih, pakai metode grafik ketika ngerjain soal ujian, kelemahannya saat gambar persamaan garisnya itu harus presisi ya. Karena kalau enggak, titik potongnya bisa salah tuh. Hehehe. Nah, kalau kayak gitu, selanjutnya kita bahas metode yang nggak perlu menggambar. Oke, sekarang kita lanjut ke metode substitusi. Nah, pada contoh ini, tadi saat kita kerjakan dengan metode grafik, didapat nilai X dan Y yang memenuhinya itu adalah X sama dengan 9 dan Y sama dengan 2. Nah, sekarang nih kita coba pakai metode substitusi. Hasilnya sama atau tidak ya? Hehehe.
Nah, substitusi itu kan artinya mengganti atau menukar. Nah, jadi intinya kita menukar satu variabel ke dalam variabel lainnya, agar dalam persamaan tersebut hanya terdapat satu variabel aja. Misalkan nih, mau mengganti variabel X ke dalam variabel Y. Nah, berarti kita cari persamaan X-nya ya. Nah, kamu bebas nih, pilih dari persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua. Nah, di sini kakak pilih persamaan yang pertama nih, yaitu X plus Y sama dengan 11. Oke, kedua ruas kita kurangi dengan Y nih. Sehingga didapat X sama dengan 11 dikurangi Y. Nah, udah dapat nih persamaan X-nya. Selanjutnya, kita substitusi X sama dengan 11 dikurangi Y ini ke persamaan yang kedua. Jadi, X-nya ini kita ganti dengan 11 dikurangi Y. Nah, negatif Y dikurangi 2Y hasilnya adalah negatif 3Y ya. Berikutnya, kedua ruas kita kurangi dengan 11 nih. Diperoleh negatif 3Y sama dengan negatif 6. Kemudian, kedua ruas kita bagi dengan negatif 3. Didapat Y sama dengan 2. Nah, nilai Y-nya udah didapat. Berikutnya, untuk mencari nilai X-nya, kita substitusiin aja Y sama dengan 2 ke persamaan 1 atau 2. Nah, bebas juga ya kamu pilih yang mana. Pilih yang bikin mudah aja, oke? Nah, di sini kakak pilih persamaan yang pertama nih, yaitu X plus Y sama dengan 11. Jadi, Y ini kita ganti dengan 2 nih. Nah, kemudian kedua ruas kita kurangi dengan 2, didapat X sama dengan 9. Sehingga penyelesaian dari SPLDV ini adalah X sama dengan 9 dan Y sama dengan 2. Nah, sama ya hasilnya dengan metode grafik tadi. Oke, sekarang coba deh kamu tentukan penyelesaian dari SPLDV yang berikut ini nih, dengan menggunakan metode substitusi. Oke, kita bahas. Nah, di sini misalkan, X dikurangi 3Y sama dengan 6, ini adalah persamaan yang pertama. Dan 2X dikurangi 5Y sama dengan 10, ini adalah persamaan yang kedua. Nah, kita ganti nih variabel X ke variabel Y. Nah, dari persamaan pertama ini, kedua ruas kita jumlahkan dengan 3Y. Sehingga didapat X sama dengan 6 ditambah 3Y. Oke, setelah itu, kita substitusi X sama dengan 6 ditambah 3Y ini ke persamaan yang kedua. Nah, jadi X ini kita ganti dengan 6 ditambah 3Y. Oke, 2 kali 6 itu adalah 12. 2 kali 3Y itu adalah 6Y. Nah, perhatikan, 6Y dikurangi 5Y itu adalah Y. Oke, kedua ruas kita kurangi dengan 12 nih. Sehingga diperoleh Y sama dengan negatif 2. Oke, udah dapat nilai Y-nya, kita substitusi ke persamaan yang pertama. Nah, jadi X dikurangi 3Y sama dengan 6, Y-nya kita ganti dengan negatif 2. Oke, negatif 3 dikali dengan negatif 2 itu adalah positif 6. Nah, X plus 6 sama dengan 6. Sehingga X-nya akan sama dengan 0 ya. Nah, jadi penyelesaiannya itu adalah 0, negatif 2. Oke, lagi deh. Oke, pada soal yang ditanyakan itu adalah nilai dari A dikurangi B, di mana A-nya itu adalah X dan B-nya itu adalah Y. Nah, kalau kayak gitu, kita cari dulu nih nilai X dan Y yang memenuhi SPLDV ini. Oke, langsung aja ya. Kita misalkan nih, ini adalah persamaan yang pertama, dan ini adalah persamaan yang kedua. Oke, kali ini kakak akan mengganti variabel Y ke dalam variabel X. Nah, di sini kakak mulai dari persamaan yang pertama nih. 2X ditambah 3Y sama dengan 4. Nah, kedua ruas kita kurangi dengan 2X, diperoleh 3Y sama dengan 4 dikurangi 2X. Kemudian, kedua ruas kita bagi dengan 3 nih. Sehingga diperoleh Y sama dengan 4/3 dikurangi dengan 2/3X. Nah, udah dalam persamaan Y ya. Sekarang kita substitusi Y sama dengan 4/3 dikurangi 2/3X ini ke persamaan yang kedua. Kayak gini nih. Nah, perhatikan. Negatif 2 dikali 4/3 itu adalah negatif 8/3. Kemudian, negatif 2 dikali dengan negatif 2/3X. Hasilnya adalah positif 4/3X ya. Nah, biar persamaan ini nggak berbentuk pecahan, kedua ruas kita kali dengan 3 nih. Nah, kayak gini ya. Diperoleh 9X dikurangi 8 ditambah 4X sama dengan 18. Nah, kita sederhanakan, didapat X-nya sama dengan 2. Nah, X-nya udah didapat, sekarang kita substitusi X sama dengan 2 ke persamaan yang pertama. Kayak gini ya. Nah, kita sederhanakan, didapat Y sama dengan 0. Oke, jadi X-nya itu adalah 2, dan Y-nya itu adalah 0. Nah, tadi kita tahu tuh kalau X-nya itu adalah A. Berarti A-nya itu adalah 2,
kemudian Y itu adalah B. B-nya itu adalah 0. Nah, sehingga A dikurangi B itu adalah 2 dikurangi 0, sama dengan 2. Oke, perhatikan deh. Tadi kalau koefisien dari variabelnya itu nggak ada yang satu, ternyata cara hitung pakai substitusi itu cukup rumit juga ya. Ada muncul bentuk pecahan-pecahan gitu tuh. Nah, biar lebih mudah lagi nih, kita gunakan metode eliminasi. Gimana, Kak? Nah, yuk kita bahas. Oke, kita lanjut ke metode eliminasi. Nah, kita coba pakai contoh yang sebelumnya nih, yaitu yang menggunakan substitusi. Nah, ini ya. Di mana tadi dengan metode substitusi, diperoleh X-nya sama dengan 2, dan Y-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita kerjakan dengan cara eliminasi. Nah, intinya dengan metode ini, kita mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan kedua persamaannya. Misalkan nih, kita akan menghilangkan variabel X dari dua persamaan ini. Nah, agar variabel X-nya hilang, maka koefisiensi X pada persamaan yang pertama dan koefisiensi X pada persamaan yang kedua ini harus sama ya. Berarti persamaan pertama kita kali dengan 3, dan persamaan kedua kita kali dengan 2. Kayak gini nih. 2x kali 3 itu adalah 6x, 3y kali 3 itu adalah 9y, 4 kali 3 itu adalah 12. Kemudian, 3x kali 2 itu adalah 6x, negatif 2y dikali 2 itu adalah negatif 4y, dan 6 kali 2 itu adalah 12. Oke, selanjutnya, biar variabel x-nya hilang, maka persamaan 1 kita kurangi dengan persamaan yang kedua. Nah, di sini 6x dikurangi dengan 6x. Itu 0 kan? Oke, berikutnya. 9y dikurangi dengan negatif 4y. Hasilnya adalah 13y. Selanjutnya 12 dikurangi 12 itu adalah 0. Nah, berarti nilai y-nya itu adalah 0 ya. Oke, untuk mencari nilai x-nya juga sama tuh. Berarti kita harus eliminasi variabel y-nya. Nah, agar variabel y-nya hilang, maka persamaan 1 kita kali dengan 2, dan persamaan 2 kita kali dengan 3. Oke, 2x ditambah 3y sama dengan 4, kita kali dengan 2, itu hasilnya adalah 4x ditambah 6y sama dengan 8. Berikutnya, 3x dikurangi 2y sama dengan 6, kita kali dengan 3, itu hasilnya adalah 9x dikurangi 6y sama dengan 18. Nah, biar variabel y-nya hilang, dua persamaan ini perlu dijumlahkan atau dikurangi ya. Jumlahkan ya. Kan kalau 6y ditambah dengan negatif 6y itu hasilnya adalah 0. Nah, kalau kita kurangi nih, jadinya 6y dikurangi dengan negatif 6y. Negatif dari negatif 6y itu adalah positif 6y. Nah, 6y ditambah 6y itu kan sama dengan 12y. Gak jadi 0 deh. Nah, berarti kita jumlahkan ya. Oke, 4x ditambah 9x. Hasilnya adalah 13x. 8 ditambah 18 itu adalah 26. Oke, kedua ruas kita bagi dengan 13. Sehingga diperoleh x sama dengan 2. Nah, jadi penyelesaiannya itu adalah x sama dengan 2 dan y sama dengan 0. Sama ya kayak hasil pada metode substitusi yang tadi. Oke, sekarang giliran kamu nih. Coba selesaikan soal ini dengan metode eliminasi. Oke, langsung aja. Misalkan ini adalah persamaan yang pertama dan ini adalah persamaan yang kedua. Oke, kita cari nilai y-nya dulu nih. Nah, untuk mencari nilai y, kita eliminasi x dari kedua persamaannya. Nah, persamaan pertama kita kali dengan 3, dan persamaan yang kedua kita kali dengan 5. Kayak gini ya. Oke, di sini ada 15x, dan di sini juga ada 15x. Kalau kayak gitu, persamaan pertama kita kurangi dengan persamaan yang kedua. Nah, kenapa tuh? Karena kan 15x dikurangi dengan 15x itu hasilnya 0 ya. Oke, berikutnya. 6y dikurangi dengan 20y. Hasilnya adalah negatif 14y. Dan 45 dikurangi dengan 115 itu adalah negatif 70. Oke, kedua ruas kita bagi dengan negatif 14 nih. Didapat y sama dengan 5. Oke, sekarang kita cari nilai x-nya. Nah, berarti kita eliminasi y dari persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, lihat deh. Di sini ada 2y dan di sini ada 4y. Nah, biar kita buat sama, berarti persamaan pertama kita kali dengan 2, persamaan kedua kita kali dengan 1. Kayak gini ya. Nah, kalau udah kayak gini, persamaan 1 kita kurangi dengan persamaan yang kedua. Oke, 10x dikurangi 3x itu adalah 7x ya. 4y dikurangi 4y itu adalah 0. 30 dikurangi 23 itu adalah 7. Nah, kedua ruas kita bagi dengan 7 nih. Diperoleh x sama dengan 1.
Nah, jadi nilai dari 2x ditambah y itu adalah 2 dikali 1 ditambah 5, yaitu sama dengan 7. Oke, selanjutnya ke metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Nah, kenapa ada metode ini? Oke, lihat deh. Saat kita mengerjakan dengan metode eliminasi, setelah didapat nilai dari salah satu variabel, itu kan kita lakukan eliminasi lagi tuh. Nah, padahal lebih mudahnya, ketika sudah didapat nilai dari salah satu variabelnya, ya tinggal kita substitusikan aja tuh nilai tersebut ke salah satu persamaannya. Dan juga untuk beberapa kasus, akan mempercepat kita untuk menentukan solusinya. Nah, coba ya, kakak pakai contoh yang barusan tuh, yang pakai metode eliminasi. Nah, ini nih. Nah, dengan eliminasi variabel X, tadi didapatkan nilai Y-nya itu adalah 5. Oke, karena udah didapat nilai Y sama dengan 5, kita gunakan tuh metode substitusi. Yaitu kita substitusi Y sama dengan 5 ke persamaan 1 atau persamaan 2. Oke, kakak coba ke persamaan 1 ya. Nah, berarti di sini 5x ditambah 2y sama dengan 15, y-nya kita ganti dengan 5. Nah, kita sederhanakan, didapat x sama dengan 1. Dapat deh solusinya, x sama dengan 1 dan y sama dengan 5. Lebih cepat ya? Oke, sekarang coba deh giliran kamu dengan metode eliminasi substitusi, tentukan solusi dari SPLDV yang berikut ini. Oke, kita bahas. Pertama, kita gunakan metode eliminasi. Nah, kita coba eliminasi X dari dua persamaan ini. Misalkan nih, ini adalah persamaan yang pertama, dan ini adalah persamaan yang kedua. Oke, lihat deh. Di sini ada 4X, di sini ada 5X. Nah, kalau kayak gitu, persamaan pertama kita kali dengan 5, persamaan kedua kita kali dengan 4. Kayak gini ya. Kemudian, persamaan pertama kita kurangi dengan persamaan yang kedua. Nah, didapat negatif 11Y sama dengan negatif 11. Oke, kedua ruas kita bagi dengan negatif 11 nih. Sehingga diperoleh Y sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita gunakan substitusi, yaitu substitusi Y sama dengan 1 ke salah satu persamaannya. Kita pilih persamaan 1 tuh. Jadi 4X dikurangi 7Y sama dengan negatif 23, Y-nya kita ganti dengan 1. Kayak gini ya. Nah, kita sederhanakan, didapat X sama dengan negatif 4. Nah, berarti X-nya sama dengan negatif 4, dan Y-nya sama dengan 1. Maka nilai dari X ditambah Y itu adalah negatif 4 ditambah 1. Akan sama dengan negatif 3. Oke, kita sudah belajar mengenai sistem persamaan linear dua variabel, serta bagaimana menyelesaikannya. Yaitu ada beberapa metode tuh. Di antaranya metode grafik, substitusi, eliminasi, dan gabungan antara eliminasi substitusi. Nah, selanjutnya kita akan belajar nih kasus-kasus khusus pada SPLDV. Tonton terus ya.